Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inanina Juliati, kelas 5B, NPM 19310053, Universitas PGRI Semarang, Prodi Pendidikan Matematika. Tugas ini dibuat guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Matematika dengan dosen pengampu Bapak Yanuar Heri Murtianto, SPD, MPD. Materi yang akan saya bahas yaitu hubungan matematika dengan seni. Pembahasan yang akan saya sampaikan meliputi pengertian, tokoh, maupun penerapan. Apakah yang indah dari matematika? Bisakah matematika membuat panca indera kita mengatakan indah? Salah satu cara memahami hubungan antara matematika dengan keindahan dapat dilakukan melalui pendekatan seni. Hal ini lebih mudah karena seni sangat dekat dengan keindahan. Matematika sebenarnya juga mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan seni. Banyak stigma di masyarakat yang memandang matematikawan sebagai seseorang yang mengandalkan logika dan akal sehat, sedangkan seniman sebagai seseorang yang mengandalkan imajinasi dan kreativitas. Seakan-akan ada jurang pemisah yang besar antara matematikawan dengan seniman, antara logika dengan imajinasi, antara akal sehat dengan kreativitas. Matematika dan seni memiliki banyak hubungan dalam beberapa cara. Matematika sendiri dideskripsikan sebagai seni yang dimotivasi oleh keindahan. Matematika dapat terlihat di dalam seni seperti musik, menari, melukis, arsitektur, patung, dan tekstil. Contoh lain hubungan yang sangat erat antara musik dan matematika seperti musik yang terdiri dari ketukan, irama, dan nada. Maka matematika adalah sebuah angka. Dalam menciptakan musik, komponen yang harus ada adalah ketukan, irama, dan nada. Sama halnya dengan matematika. Tokoh-tokoh yang berperan dengan hubungan matematika dengan seni. Yang pertama Leonardo da Vinci, yang kedua Sandro Botticelli, yang ketiga Herodotos. Leonardo da Vinci atau sering disebut dengan Leonardo adalah seorang dari Italia. Ia sangat terampil dalam berbagai bidang, seperti matematika, filsafat, arsitektur sipil, militer, melukis, memahat, ilmu pengetahuan, menciptakan musik, dan mendesain senjata. Leonardo sendiri paling terkenal sebagai pelukis. Uniknya, ia sering memasukkan konsep-konsep matematika dengan karya seninya, meskipun tidak pernah menerima pelatihan matematika secara formal. Pada lukisan Mona Lisa, ketidaksesuaian antara latar belakang kiri dan kanan menciptakan ilusi perspektif dan kedalaman. Jika dilihat, segi empat biru dan merah menjadi golden rectangle karena salah satu sisinya yaitu memiliki nilai golden ratio. Segi empat merah juga merupakan golden rectangle dengan alasan yang sama. Sekarang kita kembali kepada lukisan Mona Lisa. Sebuah golden rectangle dapat dibentuk pada lukisan ini untuk membentuk segi empat dapat diambil garis dari pergelangan tangan kanan menuju ke siku kiri, kemudian garis ditarik ke atas sampai ke puncak kepala. Kita bisa lihat setiap garis dari segi empat tersebut memotong titik-titik yang penting pada lukisan Mona Lisa, yaitu dari dagu, mata, hidung, dan senyum pada bibirnya. Sekali lagi, hal ini menunjukkan seni dan matematika memang berkaitan. Tokoh yang kedua, Sandro Botticelli. Contoh paling terkenal dari penggunaan elemen-elemen ini dalam seni adalah The Birth of Venus, dilukis oleh Sandro Botticelli pada tahun 1482. Kita dapat melihat bahwa posisi dalam ruang karakter mengikuti rasio persegi panjang emas.
Bahkan, lukisan itu sendiri adalah sebuah persegi panjang emas dengan ukuran 172,5 cm kali 278,0 cm sesuai dengan rasio emas. Tokoh yang ketiga, Herodotos. Salah satu hubungan antara seni dan matematika dalam piramida. Herodotos yang disebut bapak sejarah adalah orang pertama yang menulis tentang piramida sekitar 440 sebelum Masehi. Piramida dipercaya memiliki banyak cerita, contohnya adalah bahwa piramida merupakan model bumi, bahwa poros mereka selaras dengan bintang tertentu, bahwa mereka adalah bagian dari sistem navigasi untuk membantu wisatawan di padang pasir menemukan jalan, dan masih banyak lagi. Pada bagian ini, kita akan membuktikan ternyata piramida mengandung golden ratio. Golden ratio adalah bilangan irasional yang nilainya mendekati 1,618. Seputar golden ratio ini pernah dibahas di Rubrik Matematika, majalah 1000 Guru edisi bulan Juli 2013. Untuk menunjukkan golden ratio pada piramida, kita memerlukan contoh. Salah satu contohnya adalah piramida Agung Cheops. Berdasarkan penelitian, ini memiliki tinggi 146,52 meter dan lebar alas 230,36 meter. Penerapan atau contoh lain. Yang pertama ada geometri. Geometri sendiri adalah hal pertama yang muncul ketika kita membahas hubungan antara matematika dan seni lukis. Ini adalah cabang matematika yang bertujuan untuk mempelajari bentuk-bentuk dalam ruang. Geometri erat kaitannya dengan melukis. Sebenarnya ada beberapa banyak cabang geometri yang paling terkenal. Yang pertama, geometri Euclid, yang mempelajari bangun datar dan bangun ruang. Yang kedua, geometri affin, yang mempelajari garis dan titik tanpa konsep sudut dan jarak. Yang terakhir, cabang geometri seperti geometri bola, geometri sintetik, geometri hiperbolik, geometri analitik, geometri elips, dan geometri aljabar. Yang terakhir, rasio emas. Rasio emas adalah contoh yang sangat bagus dari hubungan antara matematika dan seni lukis. Di Romawi kuno, arsitek, pelukis, pematung, dan desainer memahami perbedaan antara karya yang mempunyai estetika dan karya asal-asalan. Arsitek Romawi yang bernama Vitruvius adalah salah satu orang pertama yang memperkenalkan rasio emas. Rasio ini dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat serangkaian bentuk yang bisa diulangi sebanyak mungkin dalam subbagian dari karya satu yang sama. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.